Kita lanjut ke alladzina. Ada lam bertasydid. Ya, jadi tahan ada namanya tasydid ini. Lamnya ada dua ya. Siratal ladzina. Qalladzi, nyangkutin dulu suaranya. Jangan siratal ladzina, siratal ladzina, siratal ladzina. Ada tahanan dikit ya. Siratal ladzina, zina, zal. Zina bukan zai, lazina bukan, tapi zal. Ujung lidah bertemu bekerja sama dengan ujung dua gigi seri atas. Zi bukan lazi, lazi, lazi bukan. Jangan pakai z z z, lazi, lazi bukan. Bukan juga jadi jim, pakai j. Sirotol lajina, lajina bukan. Ya, ladzina, siratal ladzina, gitu. Kita lanjut. An'amta, nun sukun ketemu ain. Ada yang tahu hukumnya apa? Nun sukun ketemu ain. Izhar apa? Iya, izhar halqi. Ya, izhar halqi gitu. Kenapa? Karena ada ketemu di sebelahnya lagi. Ketemu di sebelahnya lagi ada mim sukun. Mim sukun ketemu tak. Masih ingat hukumnya apa? Idhar syafawi, sama-sama idhar kan? Ya, sama-sama idhar. Cuman yang di depan idhar halki, yang sebelahnya idhar syafawi. Betul apa betul? Iya, bahasan mim sukun. Ada idgham mislain shagir, ada yang disebut dengan ikhfa syafawi, ada yang disebut dengan izhar syafawi. Ya, begitu bukan ya? Masih ingat apa udah lupa? Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, sama-sama izhar hukumnya. Nah, jelas bacaannya kalau gitu dong. Iya, jadi nunnya jelas. Nunnya dibaca dengan n ya, dibaca dengan n gitu. An. Cuman karena n ini dia punya sifat ada rada dengung ya, maka fungsikan dengungnya. Begitupun pada huruf mim m ya. Huruf n dan m ini dia punya karakter rada dengung. Rada dengung. Tapi ingat, sebelum nun sukun dan mim ini ada bacaan a, ada bacaan a. Nah, dua huruf yang berbeda juga. Ada a, ada a. Gitu. Maka dilatihnya pelan-pelan. A ketemu n, an. An, gitu. A ketemu mim, am. An, am. An, am. Hanya saja cara baca izhar baik pada nun sukun ataupun mim sukun jangan diputus ya, jangan diputus. Akhirnya kata mungkin kita dulu pernah belajar yang namanya izhar itu harus jelas, nggak boleh ada dengung. Nah, ya, nggak boleh ada dengung. Tetap karakter bunyi nun sama mim ini ada dengungnya. Satu sisi nun dan mim ini memiliki sifat at-tawassut. Jadi suaranya pertengahan antara tertahan dan berjalan. Nggak apa-apa teori dulu ya, dijelasin biar paham nanti cara bacanya. Jadi cara bacanya gimana? An'amta, nah, gitu. An'amta, an'amta. Hati-hati pada ain ya. Kadang-kadang ain ini ketinggalan suaranya.
Ketinggalan suaranya jadi anamta alaihim, anamta alaihim. Jadi nunnya yang berharokat anamta alaihim. Jadi bacanya kayak gini, ya. Anamta alaihim, anamta alaihim. Nah ini berbahaya. Bukan anamta alaihim, bukan. Pelan-pelan, an'amta. Kalaupun cepat tetap jelasin bunyi hanya, nunnya, ainnya, minnya. An'amta alaihim, an'amta alaihim, an'amta alaihim. Jangan sampai ketika terburu-buru bacanya jadi hilang huruf ainnya, bahkan merubah yang mati sukun jadi hidup berharokat. Siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, an'amta alaihim. Nah ini berbahaya. Mau kemana? Ya. Kalaupun cepat, tetap memperhatikan hurufnya. Hati-hati jangan sampai hilang. Hati-hati jangan sampai merubah. Ini berbahaya. Siratal ladzina an'amta, an'amta, an'amta. Ya, gitu. Satu sisi, kadang-kadang orang ketika kemarin mungkin katanya izhar itu nggak boleh ada dengung, akhirnya nunnya dimati-matiin, diberhenti-berhenti, an'amta alaihim, an'amta alaihim. Nah ini juga kurang tepat bacaannya. Atau ketika dia ingin menghindarkan dengung pada nun sukun dan mim sukun, bacaannya dicepetin, an'amta alaihim, an'amta alaihim, an'amta alaihim. Ini juga kurang tepat. Ya, jadi sifat pada guna, karakter pada sifat pertengahan nun sukun mim sukun ini hilang. Bagaimana bacaannya tadi? An'amta, an'amta. Siratal ladzina an'amta, siratal ladzina an'amta, amta, an'amta. Oke, perhatiin ya. Selanjutnya pada kata alaihim, pada kata alaihim, alaihim, him. Pada kata alai bukan bacanya ale, alaihim, ale. Kalau le itu orang sono, ya. Halo le, gitu ya. Oke le, gitu ya. Bukan ale, alai. Kalau kita mungkin pakai i ya tulisannya ejaannya. Kalau irada ribet pakai y, lai. Ya, karena karakter bunyi ya itu y. Alai, alaihim. Dan tidak dipanjangkan, yang menyebabkan panjangnya jadi 2 harokat. Kenapa? Di sini hanya 1,5 harokat saja, disebut harfulin, madimma au qasrimma. Jadi bacanya gimana? Alai. Sesudah kena bunyi i atau y, alai, langsung ke him. Alaihim. Nah, gitu. Jadi bunyi haknya juga, bunyi haknya di sini nih, ya harus diperjelas, Kenapa? Hak kadang-kadang punya sifat khofa dia, yang harus dihindarkan. Apa itu khofa? Kesembunyi. Sifatnya kesembunyi. Jadi kadang-kadang hak ini enggak jelas bunyinya. Alaihim, alaihim, alaihim. An'amta alaihim, alaihim, alaihim. Kedengaran enggak suara hak saya ke Bapak Ibu sekalian? Alaihim. Kedengaran enggak?
Iya, nggak kedengeran, samar. An'amta alaihim. Ya, jadi pengucapan huruf H pelan-pelan saja. Pengucapan huruf H pelan-pelan saja. Perjelas bunyi hanya hi dilatih. H sama i. Hi tambahin m, him, alaihim seperti itu. Siratal ladzina an'amta alaihim, him jelas. Selanjutnya ghairi, ya nggak apa-apa ngoceh dulu nih ya, nanti kita baru praktek. Ghairi sama pada kata alai, harfulin ketika disambung ghoi, bukan ge, bukan ge, gairil bukan gairil, bukan ge, go ketemu ya, goi g, a tebal, o tebal, goi, bukan jadi gay ya. Gairil bahaya ini ya, bukan gairil, bukan gairil, goiri, bukan gairil magdu, bukan juga gairil jadi tipis pakai e, g, bukan, tapi pakai a, kalau kita pakai mungkin pakai o kali ya, goiri gitu. Ghairil mimnya tipis ketemu ghain yang tebal, sama kaidah tadi ya, bila ada huruf tipis ketemu huruf yang tebal cara bacanya ngayun, ngayun mau. Nah huruf ghain di sini jangan dipantul-pantulin, magadubi, jangan ya. Kenapa? Karena ghain nggak punya sifat mantul. Ghain punya sifat apa? Di antaranya ghain punya sifat rokhawah. Selain dia tebal, dia juga punya sifat rokhawah. Jadi suara jalan gitu latih ya. Bod. Ini hurufnya bod, bukan huruf dal. Magdubi, bo tebalin, dalnya tebelin, magdubi ya. Nah dari bi ke ain, ini dari sini kemari nih, B-nya tebal, B-nya panjang apa pendek bacanya? Maghdubi, B-nya panjang apa pendek? Pendek. B-nya pendek. Jadi matanya cepetin. Jangan sampai B-nya jadi panjang. Contoh bacaan panjang gimana? Ghairil maghdubi alaihim. Nah, ini bahaya. Jadi jangan ditambahin ya sukun jadi di sini. Bi ke a ini mengalir saja, maghdubi'a, bi'a ya, ghairil maghdubi alaihim. Jangan sampai ditekankan bunyi baknya sehingga seakan-akan ada ya sukun. Ghairil maghdubi alaihim, dubi alaihim. Salah. Hati-hati. Ghairil maghdubi alaihim ya. Lanjut him ke wa. Ini juga hati-hati, jelaskan bunyi mim sukunnya. Izhar syafawi, lebih ditekankan pada wawu karena mim dan wawu ini makhrajnya sama-sama dari dua bibir. Jadi jelaskan bunyi m-nya dulu, sempurnakan. Alaihim wala. Dan ingat huruf wawu gimana ngucapinnya? Monyong dulu. Alaihim wala. Nah, gitu. La ketemu bod sama tipis ke tebal.
La-nya jangan sampai tebal. Wolo, 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 wala. Ketemu dot tebal. Wala do. Do-nya berapa panjangnya? 6 harokat. 6 harokat do-nya. Wala do. Nah, ketemu lam, naberkan. Apa artinya naber? Naik dikit suaranya. Bon. Baru lin, lamnya juga tipis. Jadi naiknya itu bukan di do-nya yang panjang, bukan. Bukan walau do, bukan. Tapi pengen naik saja ke lamnya, yang tasdid ini menegaskan ada lam tasdid di situ. Jangan sampai dia enggak ada tasdid. Seakan-akan bacanya begini kayaknya. Waladhdallin, waladhdallin. Nah, berarti hilang satu huruf. Lam tasdidnya hilang. Waladhdallin. Jadi gimana bacanya? Ketika udah 6 harokat pada bacaan do, naik dikit ke lam, tekankan. Waladhdallin. Amin. Oke, nah begitu model cara bacanya. Model cara bacanya. Adapun ya kaifiatnya bagaimana bagi kita untuk membaca ayat yang ketujuh ini? Kaifiatnya dalam bacaan ayat yang ketujuh, kalau kuat nafasnya dari sod pada kata siroto sampai lin pada huruf nun, ini satu nafas. Afdolnya yang pertama satu nafas. Satu nafas. Contoh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Yang kedua, aduh kagak kuat. Kagak kuat. Kenapa? Satu panjang, di do-nya panjangan lagi ya. Maka cara yang kedua, berhenti pada alaihim yang kedua. Berhenti pada alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti, emang enggak kuat napasnya. Balik dari mana? Dari ghairi. Balikin lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, nadhad ini memiliki sifat istitalah. Nanti dilatihnya malah lebih jelas. Waladdo, addo, addo, laddo, laddo, gitu. Jadi berhenti di alaihim yang kedua. Alaihim yang kedua. Balikin dari ghairil maghdubi. Alaihim yang kedua. Alaihim yang kedua. Ya. Yang kedua, ini kaifiatnya. Boleh, emang nggak kuat napasnya. Balik dari mana? Dari ghairi. Ya. Oke. Yang ketiga, waduh, napasnya pendek. Napasnya pendek. Berhenti di alaihim yang kedua juga kagak bisa, nggak kuat. Enggak kuat. Ya udah mau kagak mau berhenti di alaihim yang pertama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti udah. Lah mau balikin dari mana? Mau balikin dari belakang lagi, panjang lagi ke depan. Kagak kuat lagi napasnya.